Haleluya. Haleluya. Ya, pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita lagi hari ini waktu dan kesempatan yang baik untuk kita masuk dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini akan boleh memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap saat Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya ingin membaca satu mazmur bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Kiranya mazmur akan tak menguatkan kita bahwa saudara dan saya punya seorang yang namanya gembala yang baik. Gitu. Walaupun kita tahu bahwa kondisi-kondisi keadaan selalu membuat kadang-kadang kita merasa khawatir, merasa takut. Orang bilang krisis yang berkepanjangan. Tetapi Daud bilang bahwa dalam situasi apapun, maka dia selalu punya kerinduan untuk diam dalam rumah Tuhan. Gitulah. Dan itulah menjadi kekuatan-kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Diam dalam rumah Tuhan tidak hanya sementara tapi sepanjang masa akan membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Akan membuat kita kuat menghadapi tantangan. Karena waktu kita dalam rumah Tuhan, maka kita punya seorang gembala yang baik. Daud bilang bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan krisis yang kita hadapi, saudara-saudara sekalian, maka dia katakan bahwa aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gembala yang baik itu selalu beserta kita. Ada gadanya Tuhan, ada tongkatnya Tuhan yang selalu menghibur saudara dan saya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengenal Sang Gembala dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, maka itu menjadi kekuatan penting dalam hidup saudara dan saya. Kita tidur pada malam hari, kita buka mata kita dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan itulah gembala yang baik. Kiranya kenal gembala itu lewat ibadahmu, lewat kedekatanmu kepada Tuhan. Dan itu akan membuat saudara dan saya kuat menjalani hidup ini. Ada sebuah pujian yang mengatakan, bila ku buka mataku, maka kulihat semua keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Aku akan terkagum-kagum untuk melihat bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Aku akan melihat bagaimana karya tangan-Mu yang gak pernah berhenti untuk memegang hidupku. Mari saudara-saudara kita nyanyikan pujian sebagai syukur kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama, bila ku buka mataku. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup itu adalah karena karya Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lihat sebuah kehidupan kita sekalian. Katakan sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya tanganmu, ku tersanjung, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku Tuhan, itu adalah karya perbuatan-perbuatan-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berdoalah, mintalah kekuatan-kekuatan itu. Sedia waktumu untuk bersyukur dan katakan terima kasih semua apa yang ku alami adalah karya tangan-Mu Tuhan. Bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersyukur kepadamu. Sudah selesai berdoa, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, lihatlah wajah Tuhan, maka engkau akan terkagum. Ku terkagum bila lihat hidup saudara dan saya kita hari ini ada menghadapi semua kesulitan, semua tantangan, maka ada karya tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama. Karena semua yang baik dalam hidupku, betul Tuhan. Betul Tuhan, itu adalah karya-Mu Bapa. Kau beri kesempatan yang baru dan amin. Mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kami mau kenal Engkau Tuhan, lebih dalam hidup kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lembut katakan. Dan ku lebih kuat. Katakan lebih sungguh kepada Tuhan. Engkau ingin kenal Dia. Engkau ingin mengenal Dia. Lebih dari apapun yang engkau kenal. Tiada kasih yang Aku mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Aku mau menyembah-Mu. ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku ingin mengenal
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini Bapa. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua kami umat-umat-Mu, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Kiranya hari ini mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas ibadah ini, atas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita akan baca pengakuan iman bala keselamatan secara bersama-sama. Baik, pengakuan iman bala keselamatan 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hadirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpilih sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 366. Dalam buku nyanyian kita saudara-saudara sekalian. Sudahkah kau baca yang disuratkan dalam kitab suci dari hal jalan yang sempit dan pintu yang amat sesak, di mana semua yang berdosa ditolak. Ya kami berjalan
dalam kitab suci dari jalan yang sempit dan pintu yang amat sesat, di mana semua yang berdosa ditolak. Hey! Ya kami berjalan menyanyi yo 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 dosa maju padamu, mari turut kami bersama-sama yo 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 Sion yang Jawa, melalui gunung dan lembah juga, jalan ini langsung antar ke surga. Biar berbahaya suka di jalan, amin. Yo yo ya kami berjalan, hey hey yo menyanyi yo 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 saja kepadamu. Bersama-sama ke Sion yang berjalan mulia. Tiga, tinggalkanlah jalan yang ke neraka, pilihlah amin. Haleluya, yang hendak tolong Dia akan terus sehingga kau masuk. Yo 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 ya hey kami berjalan yo yo hey menyanyi ho 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 bersama-sama yo. Sekali lagi ya, sekali lagi kata sama-sama yo kami berjalan yo. Katakan yo 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 ya kami berjalan hey 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 ho 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 hey yo turun padamu kemana ke Sion yang bangga dan mulia, ke Sion yang bangga lagi dan mulia, ke Sion ke Sion dan mulia. Haleluya, amin tuh ya. Amin. Haleluya ya. Amin. Nah, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, minggu lalu kita melaksanakan selamat jalan. Iya toh? Dari yang namanya kandidat David Octavianus. Iya toh? Dia udah tiba di Medan. Saya nggak tahu dia sudah kurus atau belum hari ini, tapi saya nggak tahu dia gimana. Tapi berkat oleh Tuhan, nah nggak berapa lama juga David berangkat, maka datang juga yang baru. Ya kan, datang yang baru juga akan berhasil tempat ini. Ya, oleh sebab itu saya beri kesempatan kepada kandidat. Ya, perkenalkan dirinya, tenang. Dia agak gemetar-gemetar, tapi slow, ya kan? Tekan core-nya sekali lagi ya. Lalu ya kami berjalan, kandidat juga berjalan kemari. Sampaikan perkenalanmu. Ya, kami berjalan. Hey, yo yo. Dan menyanyi padamu, mari turut kami bersama-sama. Sion yang bangga dan mulia. Ya buka Dat, biar mereka lihat wajahmu yang ganteng atau jelek itu nggak tahu. Ya, mari. Haleluya. Haleluya. Ya, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya membicarakan kesaksian saya sedikit. Saya memperkenalkan nama saya Fandi Kurniawan
bisa dipanggil Fandi, bisa juga dipanggil kandidat. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh menjalani masa orang muda terpanggil saya selama 1 tahun, dan saya menjalaninya, saya dimampukan oleh Tuhan, dan pada tahun ini kami boleh diterima menjadi kandidat resmi. Dan saya bersyukur penempatan saya di Korps 2 Surabaya bersama juga dengan Opsir Pemimpin, Bapak dan Ibu Mayor Tampu Bolon. Dan saya bersyukur kepada Tuhan juga boleh berjumpa dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, dan tentunya saya sangat membutuhkan masukan-masukan atau nasihat-nasihat, bahkan teguran dalam diri saya agar kedepannya saya boleh menjadi siap lagi. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan beberapa minggu ini, kurang lebih 1 minggu, saya masih sedang penyesuaian dalam segala hal di tempat ini. Tentu saya tetap memohon dukungan dan doa dari saudara-saudara untuk proses saya ke depannya. Sekian yang dapat saya katakan. Terima kasih. Haleluya. Iya, makasih ya kandidat ya. Seminggu dia baru di sini, dia udah kalang kabut baru seminggu itu. Biasa kalau seminggu kalang kabut, nanti udah 2 minggu, 3 minggu, hampir setahun kalang kabut. Nah. Terima kasih kandidat ya, nggak apa-apa, kita semua belajar. Dan belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kamu harus percaya kamu jadi opsir. Tenang saja kamu nggak usah dengar apa yang kata David bilang itu macam-macam. Kamu udah takut dulu, bahaya nanti ya. Selamat melayani kandidat dalam masa rapat di tempat ini, dan saya percaya dukungan saudara-saudara sekalian akan mendukung kandidat untuk boleh masuk pusat latihan ya. Dalam minggu-minggu ke depan ini dia sudah ada pertemuan-pertemuan kandidat melalui Zoom. Nah, kita doakan supaya kandidat sehat-sehat selalu dan semua kita juga sehat-sehat selalu. Baik saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita mau sedikit bergerak-gerak. Jangan terlalu banyak bergerak, tapi bergerak sedikit-sedikit saja. Ada sebuah pujian mengatakan, dengarkanlah suara nafiri. Ya, kita akan nyanyian ini supaya saudara dengar ya. Dan kita mau selalu merasakan bagaimana api kemuliaan Tuhan tetap dalam hidup saudara dan saya, sehingga roh kita terus bernyala-nyala, terus melayani dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Yo, yo, yo. Dengarkanlah suara nafiri.
Yesus. Yo, gunakan semua senjata Allah dalam dan burung tenaga. Yo, kami semua bangkitlah gereja. Yo, pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan. Ayo. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Hey, hey. Api kemuliaannya. Hey, 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 hey. Pada dunia sekali lagi ya. Yesus ada api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah dan yo, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kita yo, bahwa Yesus Raja, segala raja. Yo, yo, segala raja. Segala raja. Yes. Tuhan yang benar. Tut, tut. Yo. Hey. Kau gunung batuku dan kota bentengku tak. Yo. Lebih ringan. Yo. Yo, 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 yo. Kau keselamatanku dan kau takkanku takut kuasamu. Hidupku ini aman, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Yo, yo, yang benar. Dulu. Hey, hey, janjimu tak kawal dan omega, awal dan akhir semesta. Kau gunung batuku, dia kekuatanmu, dia Allahmu yang hebat. Yo, katakan kau gunung batuku dan kau, hey, hey, tak pernah takut. Orang-orang percaya tak perlu takut. Kau keselamatanku dan kau kuasamu Tuhan. Yo, walau ke badai, ada tantangan, ada persoalan, tapi tangan Tuhan. Yo, yo, yo. Kan ku tinggi, dan yo, benar tak pernah tinggalkan dahulu. Hey, hey, hey. Yo, yo. Kau omega, yo, akhir semesta.
Lebih kuat, lebih kuat. Yo! Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yeay. Yeay. Haleluya. Selamat saudara sekalian. Kita udah nyanyi. Sekarang kita mulai ambil uang dari kantong kita, dari tas kita. Siapkan persembahan-persembahan di amplopmu. Ada perpuluhan dan ada juga persembahan mingguan kita. 427 kita nyanyikan dan kita memberikan persembahan. Silakan tim kolektan, Bapak Hendro dan Ibu. Citayam Fashion Week enggak ini? Mari di depan saja silakan. Dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Silih berganti 427, bawalah persembahanmu ke atas mesbah Tuhan. Mari sebelah kanan saya. Bawalah persembahanmu ke atas mesbah Tuhan. Baik pada Tuhan, menyangkal diri serta berani berkorban. Menyangkal diri serta berani berkorban. Biar pemberian saudara-saudara sekalian, kita akan kurnia sekali lagi dalam roh doa kita. Kita mau serahkan diri kita sekarang dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau dengar firman, kita sudah memberi. Kalaupun belum yang terbaik, engkau beri hati kepada Tuhan, supaya engkau bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang selalu berani berkorban bagi Tuhan. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri
berani berkorban. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami boleh datang untuk memberi persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa kepada Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini Bapa. Kuduskanlah persembahan sudah kami berikan pada hari ini. Sehingga persembahan-persembahan ini Tuhan bisa menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan pelayanan-pelayanan Tuhan yang boleh kami lakukan di tempat ini Bapa. Hamba berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu atas semua jemaat-jemaat-Mu. Atas kehidupan umat-Mu Bapa. Dalam usaha dan pekerjaan mereka kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang mereka kerjakan mereka lakukan. Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat beruntung. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Tuhan sehatkan. Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa kepada-Mu yang sedang menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan kehidupan yang mereka harus hadapi Bapa, yang mereka begitu mungkin sulit menghadapinya di tengah-tengah kondisi-kondisi krisis yang kami tahu Tuhan tidak bisa kami hindari. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang memberkati kami. Hamba berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Mereka-mereka yang gak bisa hadir hari ini karena apapun alasan mereka. Hamba berdoa kiranya mereka pun diberkati Tuhan. Mereka-mereka masih mengeraskan hati. Mereka-mereka gak pernah peduli untuk ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini. Sebagai anggota gereja jemaat di tempat ini Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah hati mereka. Kiranya tuntunlah kami Tuhan untuk melihat bahwa hidup ini adalah karena Tuhan. Apa yang kami boleh nikmati. Apa yang boleh kami terima. Apa yang boleh kami punya Bapa. Sadarkanlah semua kami bahwa itulah anugerah pemberian Tuhan untuk membuat kami menjadi orang-orang yang mau taat untuk setia beribadah dan melayani Tuhan. Makasih untuk semuanya Bapa. Berkati tempat ini. Berkati gereja-Mu di mana saat ini kami sedang melaksanakan renovasi bagian gereja dalam gereja ini Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap mereka yang bekerja. Kami tahu ini gereja-Mu Tuhan. Maka Engkau pasti memelihara gereja ini. Menjaga gereja ini. Dan setiap tukang yang bekerja. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Sehingga baik kontraktor siapapun mereka mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan atas kehidupan mereka. Makasih untuk semuanya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami saat ini dengar firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan berkati hamba-Mu. Kami menyanyikan firman-Mu diurapi dalam urapan kuasa Tuhan. Dan juga memberkati kami semua dengan firman-Mu. Kiranya kami terus diberikan pengertian akan firman-Mu Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami siapkan hati dan pikiran dengan firman-Mu. Bersama dengan kami dalam bagian firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami Bapa. Dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita dengar firman Tuhan. Menjadi hidup yang mau berkenan bagi Tuhan. Maka hidup dalam ketaatan kepada firman menjadi sebuah yang penting atas hidup saudara dan saya. Bukan sebuah pujian berkenan bagi Tuhan. Kiranya kita dipulihkan untuk boleh mengalami pemulihan saudara dan saya. Katakan sama-sama. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku.
kasih Tuhan. Firman Tuhan akan memulihkan hatimu. Hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas, bagaikan emas yang dibentuk hatiku selalu. Amin. Penciptaan baru Bapa, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan sama-sama. Hatiku, amin. Ini doa kami Bapa. Kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Engkau ubah hati kami, supaya hati kami seperti hati-Mu Bapa, bagaikan emas yang murni. Bentuklah hati kami Bapa, bentuk hatiku selalu, selalu. Terpunyai ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, sucikan-Ku Bapa, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 26, pembacaan kita, pembacaan yang cukup panjang. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin
dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani, penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeiel dan penata usaha Maaseah di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam peperangan untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Iman Assyariah mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan yang cukup panjang. Dan saya beri judul langkah akhir yang menentukan. Langkah akhir yang menentukan. Kalau kita membaca dan merenungkan, maka kisah ini adalah kisah yang nyata. Kisah yang benar-benar terjadi di tengah-tengah
dunia ini pada masa yang lampau. Dan kisah ini sangat menarik dan sangat baik untuk menjadi sebuah pelajaran dan perenungan penting dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita di dunia ini. Banyak hal yang mengajarkan kita, banyak hal yang harus kita mengambilnya. Karena sebagai manusia, kita semua tentu ingin menjadi orang yang berhasil, bukan? Kita selalu ingin menjadi orang yang hebat. Kita ingin menjadi orang yang luar biasa terkenal. Itulah manusia. Dan kita mau belajar dari kehidupan Raja Uzia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, saya sangat tertarik dengan kehidupan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus memulai hidupnya dengan hal yang tidak baik, ya, pengalaman yang kurang menyenangkan, ya, di mana pada saat dia berjumpa dengan Tuhan maka dia harus buta selama 3 hari. Tetapi kalau kita belajar kisah kehidupannya, walaupun awalnya kurang baik, tetapi dia mengakhiri langkah yang baik dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, maka dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah memelihara imannya. Dan inilah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita belajar dengan kehidupan Raja Uzia pada pagi hari ini, maka itu terbalik. Kalau kita membaca dari ayat pertama tadi, di mana Raja Uzia adalah seorang yang sangat luar biasa. Masih muda, umur 16 tahun. Ya. Kalau zaman sekarang umur 16 tahun belum tamat SMA, ya. Karena dia tamat umur 17 atau umur 18. Masih sangat muda. Tetapi karena kehidupannya yang luar biasa, maka dia dipilih oleh bangsa Yehuda menjadi seorang raja, menjadi pemimpin bagi mereka. Dan kepemimpinannya tidak hanya 1-2 tahun. Kalau kita membaca tadi 52 tahun perjalanan panjang. Dan kalau kita membaca dari ayat pertama, maka beberapa bagian kita melihat perjalanan kepemimpinan Raja Uzia yang luar biasa, penuh dengan pujian. Ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia memerintah berhasil, dia berusaha berhasil, dia mempunyai tentara yang luar biasa, diperlengkapi dengan alat-alat perang yang luar biasa. Sehingga dikatakan tadi dalam pembacaan kita, kalau kita memperhatikan bahwa dia sangat disegani oleh negara-negara yang lain pada zaman itu. Bahkan dikatakan dia sampai terkenal ke negeri yang jauh. Kepemimpinannya sangat luar biasa. Dia membangun tembok kota, menara, pengintai dan pertahanan. Bahkan dikatakan dalam usaha pertaniannya pun dia sangat berhasil. Dia memiliki kebun anggur yang berhasil, ternak yang banyak. Inilah keberhasilan yang dialami oleh Raja Uzia. Rahasianya apa? Apa kunci keberhasilan daripada Raja Uzia? Kalau kita membaca pada ayat yang keempat dan ayat kelima dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Inilah kunci keberhasilan Raja Uzia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Ia melakukan, dia mencari Tuhan dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Ia takut akan Tuhan. Ia setia melakukan perintah Tuhan.
Dan kalau kita membaca tadi pada ayat yang ke-15, ia ditolong Tuhan dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Inilah pelajaran penting, bukankah kita mau menjadi orang yang berhasil? Bukankah kita mau menjadi orang yang terkenal? Belajar daripada Raja Uzia dalam awal kehidupannya, awal pemerintahannya. Saudaraku yang diberkati, sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Manusia cenderung berubah. Manusia sering berubah-ubah dalam hidupnya. Saat dia mau mencari pekerjaan, waduh, luar biasa mencari Tuhan. Berdoa, berpuasa, bukan dilakukan manusia, anak-anak Tuhan. Saat ada yang diperlukan, waduh, setianya bukan main, getolnya bukan main. Ya, itu yang juga terjadi hari-hari ini. Enggak di sini, tapi di sini sana ada. Ya. Kalau kita mau perlu hamba Tuhan, waduh kita rajin, ya. Apalagi kalau mau diberkati, wah kita rajin ibadah kalau boleh. Sepanjang hari kita ada dalam rumah Tuhan. Kalau anak kita mau diserahkan, kita rajin ibadah. Pokoknya kalau kita punya keperluan, waduh kita mau melakukan untuk Tuhan. Tetapi setelah semuanya kita miliki, bukankah kita tidak setia kepada Tuhan? Dan itu yang terjadi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berapa anak Tuhan yang telah diberkati di tempat ini, yang telah bertumbuh imannya di tempat ini, bukankah enggak setia? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini mari kita mau tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita ingin berhasil, jangan berubah-ubah. Kalau perlu baru dekat Tuhan. Saat kita semua aman, nyaman, baik, gak penting untuk beribadah, gak penting untuk setia melayani. Kan semuanya cukup, semuanya ada. Ngapain cari Tuhan? Dan inilah yang menyebabkan Uzia gagal. Nanti kita belajar. Saudaraku ingat, semua yang kita miliki, kita hidup sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita makan vitamin yang banyak, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang memberikan kekuatan kepada kita, atau minuman yang memberikan kesehatan. Atau karena kita olahraga, saya rajin olahraga. Sehingga saya kuat sampai hari ini, saya ada sampai hari ini. Saudaraku, enggak ada yang patut kita banggakan. Karena semua hanya kemurahan Tuhan. Kalau semua hanya kemurahan Tuhan, patutkah kita mulai hitung-hitungan buat Tuhan? Waktu kita mau cari pekerjaan, oh Pak Pendeta, Ibu Pendeta, doakanlah supaya saya dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik, kedudukan yang baik. Dengan gampang kita mengatakan, aduh maaf ya saya sibuk, kerjaan saya banyak. Banyak pengalaman yang kami alami. Ada yang minta didoakan supaya punya keturunan. Didoakan, setelah punya, lalu menjadi alasan, waduh gak bisa ibadah. Kenapa? Anaknya rewel, saya sibuk, saya capek. Inilah manusia hari-hari ini. Kalau kita perlu, kita cari Tuhan. Kalau kita butuh, kita mau terus melakukan. Tapi setelah semuanya kita dapatkan, dengan begitu mudah kita katakan, alasan-alasan bagi Tuhan. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Raja Uzia. Dia mengawali hidupnya dengan luar biasa. Dengan bimbingan hamba-hamba Tuhan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia terus melakukan tugas-tugasnya. Dan akhirnya, langkah akhir
yang menentukan kehidupan Raja Uzia, yang membuatnya gagal menerima berkat Tuhan. Uzia gagal mempertahankan kehidupannya yang kudus. Uzia gagal mempertahankan imannya kepada Tuhan karena ia berubah gak setia. Karena dia merasa dia sudah hebat, dia masyhur, dia terkenal. Bahkan nasihat hamba Tuhan pun tidak lagi diindahkannya. Pada saat dia ditegur oleh seorang imam, ya kalau kita baca, maka dia jadi marah. Ini pun sering terjadi atas hidup kita. Kalau ditegur hamba Tuhan, waduh, sudahlah saya enggak ibadah. Saya tersinggung. Kita enggak senang. Hamba Tuhan yang tegur. Ya. Lewat khotbah saja kita marah kalau kita tersinggung. Harusnya kita bersyukur. Karena roh Tuhan berarti bekerja atas hidup kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Uzia, dia marah. Dia enggak mau menerima teguran seorang hamba Tuhan karena dia melakukan yang bukan tugasnya. Kalau kita membaca pada ayat 19 dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudaraku, inilah yang dialami Uzia saat dia tidak lagi mengindahkan nasihat hamba-hamba Tuhan. Padahal awalnya dia adalah orang yang dengar-dengaran. Kalau kita baca ayat yang keempat tadi, dia dibimbing oleh Sakaria. Dia selalu dinasehatin. Karena awal pemerintahannya, dia mau dengar, dia mau nurut. Tapi setelah itu, dia telah menjadi orang yang hebat. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, pada ayat 15, dia telah menjadi orang yang kuat. Dan akhirnya dia menjadi tinggi hati. Uzia menjadi sombong. Dan inilah salah satu karakter manusia yang tidak disukai oleh Tuhan. Keangkuhan hidup atau kesombongan itu. Jangan kita sudah merasa hebat, kita berhasil. Lalu kita tidak lagi mengindahkan hamba-hamba Tuhan yang menasehati. Tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Tidak lagi mau melakukannya. Amsal 16, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kesombongan? Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, inilah yang terjadi. Manusia kalau sudah berhasil punya kedudukan, punya segala sesuatu, kita kadangkala cenderung menjadi orang yang angkuh. Apalagi kalau kita sudah mulai pintar-pintar sedikit, ya. Kita mulai menjadi orang yang sombong. Kita menganggap orang lain rendahan. Dan Tuhan benci karakter itu dalam hidup kita. Tuhan mau kita menyadari, apapun yang kita punya hari ini, semua kasih karunia Tuhan, semua anugerah Tuhan, Tuhan pinjamkan. Karena Tuhan telah membayar di kayu salib, lunas, enggak dikredit. Tuhan bayar lunas saudara dan saya. Jadi enggak ada yang kita banggakan, yang kita mau pamerkan bahwa ini hasil usaha saya, karena saya pintar, karena saya hebat. Tapi kita mau belajar. Kita ada hari ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Berkat kasih Tuhan
kalau Tuhan ambil nafas hidup kita, bukankah kita menjadi orang yang gak bisa bergerak? Kita menjadi orang yang tidur kaku seperti patung. Karena ada nafas hidup Tuhan. Diberikan kepada kita, itulah yang menyebabkan kita bisa berkarya sampai hari ini. Kalau kita ada karena anugerah Tuhan, masihkah kita mau memberikan alasan-alasan kepada Tuhan? Waduh, nantilah saya ibadah, nantilah saya melayani, nantilah saya sungguh-sungguh setia. Sekarang saya lagi kerja, saya lagi sibuk. Kadang kita nggak malu ya memberi alasan sama Tuhan. Tapi coba sebaliknya. Kalau Tuhan kasih alasan, kadang kita marah ya. Doa kita nggak dijawab, kita marah. Kita ingat bagaimana Yunus ya. Yunus marah. Ya kayak kita ya, pada saat pohon jarak yang Tuhan tumbuhkan dalam satu malam kemudian dia layu dan mati. Yunus marah. Dia bilang, saya layak marah sampai mati. Tapi Tuhan bilang, apa layak engkau marah yang tidak sedikit dan tidak sedikit pun engkau menumbuhkan pohon jarak itu. Kalau kita baca dalam Yunus, yang enggak kau usahakan, kau layak engkau marah. Dan inilah kehidupan kita. Kita marah kadang sama Tuhan, padahal sedikit pun kita enggak bisa mengusahakan hidup ini tanpa Tuhan yang berkenan buat saudara dan saya. Pantaskah kita hitung-hitungan buat Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari Raja Uzia. Jangan kita menjadi orang yang berubah setia kepada Tuhan karena keberhasilan kita, karena keterkenalan kita, karena kita hebat. Tuhan tidak senang melihat hal itu. Dan kemarahan Tuhan, kita melihat bagaimana Raja Uzia. Ada hukuman yang Tuhan berikan, bukan? Dikatakan dia mendapat sakit kusta yang menjijikkan, yang menyebabkan dia disisihkan. Dan sampai hari matinya sangat-sangat menyedihkan. Saudaraku, inilah langkah akhir yang menentukan bagaimana orang berhasil. Ya. Kadang ada nyanyian duniawi ya. Zaman dulu waktu saya masih muda, sekarang udah tua ya. Bukan pertemuan yang ku sesali, tetapi perpisahan, kata anak muda zaman dulu ya. Saudaraku, pertemuan yang dilakukan oleh Raja Uzia kepada Sakaria sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, dan dia hidup benar. Tapi karena dia kenal melalui Sakaria. Itulah sebabnya selalu hamba Tuhan mengatakan, alami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Jangan karena hamba Tuhan, jangan karena opsir. Kita giat, kita mau melayani, tapi alami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini juga salah satu yang menggagalkan kesetiaan daripada Uzia. Waktu Sakaria masih hidup, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi pada saat Sakaria enggak ada yang selalu mengingatkan, maka dia berubah setia kepada Tuhan. Kalau kita mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Pasti fokus kita tetap kepada Tuhan. Apapun tantangan hidup, apapun persoalannya, apapun yang kita alami yang tidak menyenangkan,
Kita akan tetap fokus kepada Tuhan karena kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Karena kita mengenal lebih dalam akan Allah yang telah menjamin kehidupan kita di mana keselamatan kekal diberikan. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Maka apapun yang kita hadapi, persoalan, kekurangan, ya, seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub dalam masa kekeringan, mereka tetap taat kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan inilah yang perlu kita lakukan kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun kesibukan kita, kita pasti mengutamakan Tuhan. Kita pasti berhikmat mengatur waktu-waktu kita Tuhan yang lebih dahulu dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mengalami jaminan Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan. Itu jaminan Tuhan. Tapi kita yang menggagalkan jaminan Tuhan dengan keangkuhan hidup kita. Dengan kesombongan kita. Dengan kita mengandalkan kemampuan kita. Aduh Ibu Mayor, saya kan gak sombong. Orang yang tidak mengindahkan hari perhentian di mana Tuhan tetapkan hari ketujuh ibadah. Itu adalah orang sombong yang menganggap dirinya mampu tanpa Tuhan. Saya rasa Tuhan terlalu bijaksana ya. 6 hari kita kerja. Tuhan gak egois kok. Tapi dia bilang hari ketujuh, hari perhentian. Datanglah beribadah. Tapi masih sulit. Gak ada kita punya rasa malu. Aduh aku gak bisa bangun pagi. Ya kemarin ada di GPS. Ya apapun pokoknya saya gak bisa ibadah. Gak bisa bangun pagi. Ya. Untung aja Tuhan gak bilang ya maaf juga ya. Saya juga gak bisa memberkatimu. Saya ambil nafas hidup dari dirimu. Kita mau bilang apa? Kalau Tuhan sudah mengambil. Oleh sebab itu pada hari ini, saat kita menjalani hari-hari sangat baik pelajaran dari Raja Uzia. Dia pernah berhasil. Dan langkah akhir yang menentukan kehidupannya ternyata dia gagal. Karena dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Dia berubah setia. Oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita mau belajar. Tetap kita mau mencari Tuhan. Tantangan, pergumulan boleh ada. Kesulitan boleh ada, kekurangan boleh ada. Tapi jaminan Tuhan. Dalam masa kering, dalam tahun-tahun kesusahan, Tuhan tetap sama, Dia adalah Alfa dan Omega yang memelihara kita sampai selama-lama kehidupan kita. Tuhan memberkati kita untuk mampu menentukan langkah akhir untuk kita tetap setia. Jangan kita menjadi orang yang terdahulu kemudian menjadi orang yang terkebelakang. Ya. Tapi alamilah terus hidup bergaul dengan Tuhan. Maka percaya dalam tahun-tahun kering pun Allah punya kasih tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup di dalam Tuhan menjadi sebuah hidup yang itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Gitu. Tapi terkadang saudara-saudaraku gak asal kalau kita bilang yang yang terdahulu menjadi terkebelakang, yang terkebelakang menjadi terdahulu gitu ya. Banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan, tapi pada akhir hidupnya, pada akhir-akhirnya gak pernah setia lagi gitu. Ini sesuatu yang harus mulai direnungkan saudara-saudara sekalian. Belajar dari usia saudara-saudaraku mengawali segala sesuatu dengan baik dan luar biasa. Tapi mengakhirinya menjadi sesuatu yang tidak menjadi baik. Diakibatkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Merasa bahwa kita mampu, seperti khotbah tadi katakan, mampu menghadapi hidup ini. Itu dilakukan usia, dia merasa besar. Dan dia pada akhirnya menjadi gagal. Daud juga pernah mengalami itu saudara-saudara sekalian.
dia mulai menjadi sombong. Dan Tuhan marah kepadanya dan memberikan penyakit sampar. Dan 70.000 orang mati, saudara-saudara sekalian, karena penyakit sampar itu. Dan dia mulai memohon ampun kepada Tuhan dan membuka mezbah doa dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini mengajar kita, saudara-saudara sekalian, untuk mencari Tuhan dengan benar. Bukan karena sesuatu saya butuh Tuhan. Bukan karena saya mau menikah saya butuh Tuhan. Bukan karena saya mau menyerahkan anak saya, berarti katakan saya mau beribadah kepada Tuhan. Motivasi yang benar seperti khotbah saya pada minggu lalu. Untuk kita melihat karena apa kita mau mencari Tuhan. Seperti pembacaan pagi tadi dalam Mazmur 23. Daud bilang, sepanjang hidupku aku mau selalu dalam rumah Tuhan. Ada sebuah pujian mengatakan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Konsistensi Tuhan. Jadilah saudara-saudara menjadi orang percaya yang konsisten dalam hidup dan imanmu kepada Tuhan. Untuk apa kita beribadah? Untuk kita belajar untuk melihat bahwa hidup inilah semua karena anugerah Tuhan. Saya mau ajak kita untuk berdoa hari ini, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hari ini saudara, saya ajak untuk kita mulai merenungkan hidup ini, saudara-saudara sekalian. Untuk melihat bahwa apapun itu semua karena anugerah Tuhan. Saya rindu kita ini fokus untuk beribadah, saudara sekalian. 3 tahun lebih saya ada di tempat ini dan saya rindu korupsi ini mungkin semakin bertumbuh, saudara sekalian. Saya rindu korupsi ini bangkit. Korupsi ini semakin korupsinya semakin diberkati Tuhan. Tapi saya tahu bahwa berat. Dan saya tahu tidak mudah. Tapi saya tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun dalam hidup kita. Masih terlalu banyak kita yang malas beribadah, yang gak mau membutuhkan Tuhan. Bukankah kita menjadi orang sombong yang dikatakan oleh khotbah tadi? Dalam ibadah doa katakan kita terlalu sombong dan angkuh. Orang yang gak membutuhkan Tuhan, kata khotbah tadi kan jelas, dia orang angkuh. Kenapa? Saudara tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan tuh, ya kan, dari debu dan diberikan nafas kehidupan. Jadi hidup ini kan karena Tuhan, gitu loh. Kok sekarang kita nggak mau memberi diri kepada Tuhan, gitu loh. Bukan kita sombong namanya. Kita nggak tahu berterima kasih kepada orang yang telah memberkati kita, gitu ya. Kalau saudara kasih sesuatu ke orang lalu orang itu nggak bilang apa-apa, misalnya nggak peduli apa, kita bilang, kok nggak tahu terima kasih orang ini yo, gitu. Saudara pernah nggak berpikir kira-kira Tuhan bilang gitu sama kita ya? Dia kasih nafas hidup, dia beri kita kekuatan, dia beri kita usaha, dia beri kita pekerjaan. Tapi nggak tahu kita nggak bisa bersyukur untuk beribadah kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan bilang nggak ya? Kok sombong banget nih orang nih gitu. Dan itulah usia. Saya mau hari ini saudara membuat sebuah keputusan penting untuk menghargai Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena musim ini akan terus berganti saudara-saudara sekalian. Tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup saudara dan saya. Tanyakan pujian ini saudara-saudaraku.
Dan saya beri waktu kesempatan pada kita untuk berdoa hari ini. Siapapun kita, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak muda, hidup dalam sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita akan pujian ini, dan kalau saudara mau ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Di tempat dudukmu lakukan, tutup berdiri, lakukan itu bagi Tuhan yang terbaik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena mari saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, lakukan itu hari ini. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Mintalah kekuatan-kekuatan besar yang akan Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Penting untuk tetap melihat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara-saudara sekalian, singers. Musim akan selalu. Mari saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa hari ini, mari lakukan itu. Mari datang untuk menyembah Tuhan. Berdoalah dalam doa-doamu kepada Tuhan. Saya mau bilang gini, kita akan nyanyikan kurnya sekali lagi. Kalau saudara mau datang ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Karena hari ini adalah hari Tuhan memberkati engkau. Alkitab bilang, kalau hari berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Mungkin saudara katakan, saya mau didoakan tapi saya gak berani ke depan. Saya bilang hari ini gini, saudara boleh berdiri tempat dudukmu, sekalipun engkau boleh berdiri tempat dudukmu. Dan saya akan tumpangkan tangan untuk engkau dan mendoakan engkau hari ini.
Apapun masalah hidupmu, apapun persoalanmu, apapun kebutuhan, saya mau katakan hari ini adalah harinya Tuhan untuk Amin. memberkati engkau. Amin. Kita ulangi kurnya sekali lagi dengan lembut. Kalau saudara mau ke depan untuk melakukan itu, ingin berdiri lakukan itu, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan selalu menolongku. Dengan suara yang keras katakan sama-sama. Tuhan Selalu menolongku. Amin. lebih keras katakan dengan imanmu, dengan iman, dengan keyakinanmu katakan kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang menjaga, bahwa sehelai di rambut saudara dan saya itu gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yakinkan itu, terima berkat itu hari ini, terima lawatan Tuhan, terima lawatannya hari ini, terima lawatannya hari ini. Saya akan berdoa, saya akan berdoa, arahkan hatimu, arahkan hatimu. Apa yang kau sedang doakan hari ini, pusatkan hatimu kepada Tuhan. Rasakan bahwa hari ini tangan Tuhan sedang turun dalam hidupmu. Dia sedang jamah engkau, dia sedang jamah hidupmu. Dia sedang jamah. Katakan sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Terima lawatan itu hari ini, terima jamahan itu. Hari ini Dia siap memberkati engkau. Dia siap menyatakan kuasanya. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, hari ini saya mau katakan, terima berkat itu, terima lawatan itu hari ini. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga hidupku, Tuhan menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Di dalam nama Yesus hamba datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Ya, yang ada pada hari ini. Amin. Mereka-mereka yang sedang bertelut di bangku anugerah, Ya, Yesus, tolong. atau sudah selesai berdoa di depan-Mu Ya, Tuhan, di Yesus. altar-Mu di gereja Ya, ini. Yesus. Hamba berdoa di Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, Kau beri mereka Amin. kemenangan. Apa yang mereka doakan, Ya, apa yang Yesus. mereka sampaikan, Ya, maka hamba percaya hari ini lawatan Yesus. Tuhan melawan Amin. mereka, memberikan mereka kemenangan di Amin. dalam Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap kami yang Ya, berdiri padu kami Bapa, kami yang sedang berdiri, Ya, hamba menumpangkan Yesus. tangan hamba Amin. di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Kiranya Yesus. Tuhan berikan mereka Amin. kemenangan. Tuhan Amin. nyatakan Amin. jawaban doa atas Amin. hidup mereka. Haleluya. Apapun yang mereka doakan, Terima kasih, apa Tuhan. mereka naikkan kepada Amin. Tuhan, maka hari ini hamba percaya Amin. kemenangan Tuhan berikan Amin. bagi mereka. Hamba berdoa Amin. untuk semua kami yang duduk. Tuhan juga dengar doa kami. Amin. Jawab doa kami Amin. Tuhan. Yakinkan kami Ya, bahwa Yesus. hari ini adalah Tuhan yang akan menolong dan memberkati Dalam kami. nama Yesus. Terima kasih untuk Amin. semuanya Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih untuk semua kami yang melayani-Mu. Amin. Terima Ya, kasih Yesus. bagi hamba-Mu yang memberikan firman-Mu, mayatnya tak Amin. bolong. Diberkati oleh Amin. Tuhan. Diurapi Amin. oleh Tuhan, Amin. diusahakan oleh Tuhan. Ya, Yesus. Semua kami melayani. Para Haleluya. pemain singers, Ya, Yesus. pemain musik, LCD, Amin. sound system, mengatur ibadah Ya, online ini Yesus. Bapa. Tim kolektor Amin. diberkati oleh Amin. Tuhan. Haleluya. Semua kami Ya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan. Ya, Yesus, terima kasih. Ini syukur kami. Amin. Ini doa kami Bapa. Ya, Yesus. Kami hari ini pulang dengan kemenangan dalam Tuhan. Terima kasih, Bapa. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau pada sorga. Amin. Bila doa Haleluya. kami, di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Tuhan selalu menolong hidup kami. Amin. Tuhan selalu menolongku. Imani itu, yakinkan dalam dirimu bahwa Dia selalu menjaga hidupmu. Ingat, tidak ada sehelai di rambut saudara dan saya itu akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin.
lagi katakan sama-sama, hidupku Dia mengenyangkanku. Dengan yakin katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sama-sama katakan, kapan? Seumur hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia pelihara saudara dan saya. Dia pelihara kita, tidak sementara, tapi Dia katakan, seumur hidupmu aku akan pelihara engkau. Hari ini saya katakan, apapun tantangan, persoalan, krisis yang terjadi, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita terima dua berkat dari Mayor Nyonya Tambu Bolon. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami akan pulang, Tuhan menyertai setiap langkah kami saat kami pulang mengalami keselamatan. Dan hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, sepanjang minggu ke depan mereka kembali bekerja, berusaha, berjuang untuk memenuhi hidup mereka. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka. Segala yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.